Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Suwanda selaku CEO Aglet Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hari, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik, Happy New Year. Happy New Year juga Pak Hari, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini Pak, indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan. All time high tampaknya kembali tercatat ini tadi secara intraday-nya di 7.371.235. Penguatan indeks harga saham gabungan tampaknya anomali dengan pergerakan dari bursa Asia dan bursa global yang lebih cenderung tertekan. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, pembalikan arah indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Jadi kalau saya boleh recall Pak Dev, jadi di awal November tahun lalu, tahun 2023, IDX Channel juga ada invite saya kemari. Dan pada waktu itu kita penuh dengan kengerian karena pada saat itu indeks terkoreksi dalam sekali. Dan pada waktu itu saya sudah sempat katakan bahwa justru ketika terjadi peristiwa seperti ini, itu namanya PE di dalam dunia valuasi saham itu namanya PE contraction. Dan pada saat PE contraction itu artinya saham-saham lagi pada diobral murah, karena itu carilah yang secara fundamentalnya bagus, earningsnya bertumbuh, dan itu adalah kesempatan untuk dapetin harga saham murah. Nah, sekarang yang terjadi adalah kebalikannya. Memasuki sejak itu dia terus naik kayak begitu, dan ini adalah periode bukan PE contraction lagi, tapi ini namanya PE expansion, perkembangan. Dan kita masuk tahun 2024 yang terjadi adalah hampir all time high ya closingnya. Dan itu dipicu oleh banyak hal. Kalau kita lihat nomor satu secara teknikal, tadi Pak Dev bilang teknikal. Mulai dari pertengahan 2022 sampai akhir atau menjelang 2023 ya, menjelang akhir. Jadi sampai bulan November 2023 periode ini IHSG mengalami konsolidasi, fase konsolidasi yang sangat panjang dan lama. Akan tetapi kalau fase konsolidasi tersebut berhasil di breakout resistennya, tembus ke atas seperti ini, maka semakin lama konsolidasi ini potensinya untuk naik banyak itu semakin gede jadinya, semakin besar. Dan itulah yang kita saksikan sekarang. Di tahun 2023, bursa global itu bullish Pak D. Jadi kalau kita lihat di S&P 500 gitu misalnya di tahun 2023 dia bullish, kenceng. Tapi itu tidak dibarengi oleh IHSG kita. Yang terjadi adalah IHSG kita ya dia flat-flat aja. Pertumbuhannya cuma single digit, cuma nggak sampai 10% di tahun 2023. Yang terjadi sekarang itu adalah IHSG ini jadi menarik. Karena itu dia terbang kayak begini. Dan ini juga dipicu oleh sektor energi seperti yang tadi Pak Dev bilang juga. Ya, kenapa? Karena secara teknikal crude oil itu juga sudah memasuki pola reversal ini. Jadi ada potensi dia untuk reversal. Kenapa? Karena kalau downtrend maka dia selalu lower low kayak begini, dan high-nya juga begitu ya. Jadi lower high. Yang terjadi sekarang itu adalah dia untuk pertama kalinya low-nya ini tidak bisa tembus di bawah low sebelumnya. Karena itu di dalam dunia teknikal ini istilahnya namanya higher low. Nah, higher low ini itu selalu adalah awal atau cikal bakal bullish trend. Kalau nanti dia bisa tembus resisten di high sebelumnya ini, maka terjadilah higher high dan berarti reversal pattern di crude oil itu berarti sudah komplit, dia sudah tidak downtrend lagi, dia bullish. Karena itu seperti yang Pak Dev lihat, akibat potensi terjadinya pembalikan arah di crude oil ini, maka saham-saham energi itu hari ini itu juga bullishnya keren banget.
Baik. Jadi kira-kira gitu Pak Dev. Oke, Pak Hari, di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, apa yang harus diwaspadai, apa yang harus diperhatikan, terutama untuk potensi terjadinya aksi profit taking, Pak Hari, terutama untuk arah indeks harga saham gabungan untuk dalam jangka pendek dan menengah ke depannya? Saya rasa kalau ini jadi dua. Kalau kita investasi, maka saya rasa cukup fokus pada fundamental. Dan valuasi IHSG saat ini masih relatif belum tinggi, ya, masih relatif rendah secara keseluruhan saya bicara overall. Nah, kalau trading maka disiplin terhadap trading plan. Karena itu saya di sesi kali ini itu cenderung hanya fokusnya itu adalah mencari saham-saham yang dia belum naiknya banyak. Jadi dia baru mulai naik dan itu ada. Ya, ada banyak, ada beberapa saham-saham yang potensi bullishnya masih gede. Ya. Jadi jangan FOMO mengejar saham-saham yang dia naiknya udah banyak. Kenapa? Karena pada saat PE expansionary seperti yang saya tunjukkan ini, jadi kalau dia PE expansion kayak begini, maka berarti ada banyak saham-saham yang dia juga tembus all time high-nya. Okay. Nah itu jangan dikejar yang kayak begitu. Baik. Nah, itu jangan FOMO. Oke. Ya. Pak Hari, untuk membahas lebih lanjut ini, saya cukup tertarik dengan membahas dari perbankan big cap yang hari ini menembus all time high, yang kondisinya sudah Anda sampaikan tadi. Kita akan coba ulas satu persatu, Pak. Beberapa saham perbankan big cap hari ini all time high, terutama dari beberapa saham yang melakukan stock split beberapa waktu lalu. Saya mau ke BMRI terlebih dahulu, Pak. Kemana arah ke depannya? Yang tadi sempat juga menembus ke level 6.400-an. 6.350 penutupan sesi kedua hari ini. Analisisnya untuk BMRI. Nah, oke ya. Ini saya bukain chartnya BMRI. Ini BMRI Pak Dev. Jadi kalau kita ingat pada waktu bulan November kemarin itu ada kengerian di situ kan, pada waktu dia terkoreksi parah tuh ya. Saya hadir di IDX dan saya bilang saham bank big cap itu adalah saatnya kita untuk collect, simpen long term, invest. Kenapa? Karena sesudah periode PE contraction pasti akan terjadi suatu saat, saya nggak tahu kapan, tapi pasti akan terjadi PE expansion. Dan kita alami PE expansion di Bank Mandiri, walaupun sempat terkoreksi sedikit di awal Desember, tapi sejak awal Desember sampai sekarang ini udah dia bullish banget. Yang kayak begini, ini kalau saya bilang sih tunggu koreksi, ya. Jadi jangan di-collect dulu. Nah, apakah dia masih bisa naik lagi? Potensinya masih ada. Nah, akan tetapi ya ini rawan profit taking. Ya, ketika terjadi pullback akibat profit taking, nah baru mau entry lagi itu oke. Support BMRI saat ini berarti berada di titik tertinggi di bulan Oktober dan itu berarti di 6.200 secara teknikal. Ya, itu Pak De yang bisa saya sampaikan untuk BMRI. Jadi, baik, kita langsung bergeser ke perbankan big cap lain, Pak Hari, untuk BBNI mungkin? Ya, oke. BBNI ini juga mantap nih ya. Nah, hari ini BBNI menguat banyak sekali ya. BBNI ini habis stock split ya, dan saya juga sudah sempat bilang pada koreksi November lalu bahwa ketika saham terjadi stock split maka potensinya ke depan itu bagus banget. Semua perbankan kita itu secara fundamental itu luar biasa. Kenapa? Karena net interest marginnya itu tinggi sekali, tertinggi kedua di Asia. Yang kedua itu adalah loan to deposit ratio-nya, penyaluran kreditnya itu nggak ada yang di bawah 70%. Semuanya rata-rata 78%, 80% kayak begitu. Dan ini nampak sekarang periode PE expansion pada Bank BNI ini luar biasa banget. Sekarang harganya sudah tembus 5.600. Nah, secara teknikal
supportnya berarti sekarang ini tadi ini berarti bullish breakout, ini berarti ada di situ supportnya. Kenapa? Karena dulu resistennya ada di 5425 dan ketika 5425 ini ditembus seperti itu, maka 5425 ini adalah menjadi support baru. Seperti itu. Pak Dev. Ruang penguatan ke depan untuk BBNI, Pak? Masih ada ruang penguatan ke depan, jadi target short term itu adalah 5825 ya. Target short termnya adalah 5825. Nah, tetapi kalau saya pribadi akan cenderung menunggu sampai dia terjadi koreksi ke level support yang tadi saya bilang di 5.400 untuk collect. Ini seperti ini adalah rawan profit taking kalau entry pada saat sudah terjadi kayak begini. Baik, untuk BMRI dan BBNI yang hari ini mengalami kenaikan paling tinggi jika dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya. Sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, Pak Hari kita akan coba singgung untuk BBCA, Pak. 9475 penutupan hari ini dan kebetulan ini juga merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Saya akan coba cek. Tampaknya ini juga merupakan salah satu level tertinggi dalam chart RTI yang saya pegang. Ini dalam 5 tahun perdagangan terakhir ini level tertinggi. Level tertinggi sepanjang masa tidak, Pak? Boleh dikonfirmasi untuk BBCA? Iya, ATH. Oke. ATH, Pak, ATH. Langsung analisis teknikal, Pak Hari, singkat saja, Pak. Oke. 9475. Nah, 9475 berarti dia sudah menembus resisten terakhir di 9450. Ya, sedikit memang. Nah, ini pas di sini. Ruang penguatan kembali masih ada, ya. Jadi kalau saya sih target di 9.700 masih mungkin ya, 9.700 sampai 9.800 dan support apabila support ini direspek di 9450 ini. Dia jadi berhasil tembus resisten yang terakhir ini di 9450 itu adalah titik tertinggi, level tertinggi di bulan Agustus 2023. Ya, itu Pak De. Baik, analisis dari beberapa saham perbankan big cap yang hari ini ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan, bahkan beberapa saham menembus kembali di level tertinggi sepanjang masa, baik pasca stock split maupun yang tidak melakukan stock split di tahun 2023 ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.